Beberapa waktu kemudian, Gerda dan Rodan membawa kabar baru dari kepala desa. Kepala desa berencana menaikkan jumlah setoran babi hutan kepada Baron, dari 10 ekor menjadi 15 ekor. Mendengar hal itu, Allen mulai memikirkan sebuah strategi baru. Ia ingin melibatkan lebih banyak warga desa, termasuk para rakyat biasa, agar perburuan bisa berjalan lebih efektif. Pada hari yang telah ditentukan, para warga desa pun bersiap untuk berburu. Kali ini, Allen juga ikut dalam rombongan tersebut. Namun karena usianya masih terlalu muda, Rodan tidak mengizinkannya ikut bertarung secara langsung. Allen hanya diberi tugas untuk menyusun strategi dan mengawasi jalannya perburuan. Ketika rombongan pemburu mulai meninggalkan desa, Allen sempat memandang ke arah pegunungan di kejauhan. Di sanalah tempat naga putih dikabarkan hidup. Dari wilayah pegunungan itulah, setiap musim gugur babi hutan akan turun ke dataran untuk mencari makanan. Tidak lama kemudian, perburuan pun dimulai. Dalam strategi yang dirancang Allen, 2 orang ditugaskan menjadi umpan untuk memancing babi hutan keluar. Sementara itu, satu tim bersiap menghadang dari depan, dan tim lainnya bergerak dari sisi kiri serta kanan untuk mengepung. Begitu babi hutan mulai terdesak dan kesulitan bergerak, para pemula yang ikut dalam perburuan diberi kesempatan untuk membantu menghabisinya. Strategi itu berjalan dengan sangat baik. Dalam waktu singkat, babi hutan tersebut berhasil dikalahkan. Allen sebenarnya berharap bisa mendapatkan EXP dari perburuan itu. Namun ternyata ia tidak memperoleh apapun. Sebaliknya, para pemula yang ikut bertarung justru langsung naik level. Sepertinya sistem dunia ini tidak menganggap Allen ikut berkontribusi, hanya karena ia berdiri di dekat mereka tanpa bertarung langsung. Beberapa hari kemudian, saat Allen sedang menimba air di sumur, ia mencoba meminta bantuan seorang warga desa. Ia meminta orang itu untuk membujuk Rodan agar mengizinkannya memegang tombak dalam perburuan berikutnya. Namun warga tersebut langsung menolak. Ia takut dimarahi oleh Rodan jika ikut campur dalam urusan itu. Seiring berjalannya waktu, jumlah pemburu babi hutan di desa itu pun semakin banyak. Jika semuanya berjalan dengan lancar, mereka bahkan bisa membagi pemburu menjadi 2 tim agar hasil buruan menjadi lebih besar. Dalam perburuan berikutnya, Allen akhirnya tercatat ikut berpartisipasi dalam pertarungan. Meskipun ia tidak bertarung langsung, levelnya tetap bisa meningkat, selama ia mengarahkan hewan panggilannya untuk menyentuh babi hutan tersebut. 3 bulan kemudian, Allen dan Karen menghadiri acara ulang tahun anak kepala desa. Setelah acara itu selesai, mereka pulang membawa beberapa oleh-oleh. Malam harinya, keluarga Rodan dan Gerda berkumpul untuk makan malam bersama. Di tengah suasana hangat itu, Allen menceritakan bahwa kepala desa sangat berterima kasih kepada mereka. Permintaan setoran babi hutan yang diminta oleh Baron akhirnya berhasil dipenuhi. Menurut Rodan, keberhasilan itu tidak lepas dari rencana Allen yang melatih para pemula dan menyusun strategi perburuan. Di tengah percakapan tersebut, Gerda tiba-tiba menyadari sesuatu. Allen membawa sebuah botol minuman yang tampak istimewa. Allen pun menjelaskan bahwa botol itu adalah minuman keras hadiah dari kepala desa. Mendengar hal itu, Rodan dan Gerda langsung terlihat sangat tertarik. Melihat reaksi mereka, Allen pun memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membuat sebuah kesepakatan. Ia mengatakan bahwa minuman itu adalah hadiah untuk dirinya. Namun ia bersedia memberikannya, jika Rodan dan Gerda berhasil mengalahkannya. Sebaliknya, jika Allen yang menang, ia ingin mendapatkan izin untuk memakai tombak dalam perburuan babi hutan. Mendengar syarat itu, Rodan hanya bisa terdiam sejenak. Ia merasa, putranya sendiri baru saja menjebaknya dalam sebuah taruhan yang tidak terduga. Meskipun merasa seperti dijebak oleh putranya sendiri, Rodan tetap menerima tantangan itu. Pertandingan pun ditentukan melalui adu panco. Begitu pertandingan dimulai, Allen langsung menekan tangan Gerda dengan mudah. Dalam sekejap, ia berhasil mengalahkannya. Setelah itu, giliran Rodan yang maju, namun hasilnya jauh dari yang Allen bayangkan. Begitu tangan mereka saling menggenggam dan adu panco dimulai, Allen langsung merasakan betapa besar perbedaan kekuatan di antara mereka. Rodan ternyata jauh lebih kuat. Bahkan dengan seluruh peningkatan kekuatan yang dimilikinya sekarang, Allen masih belum mampu menandingi ayahnya. Karena kekalahannya itu, ia terpaksa menyerahkan botol minuman keras tersebut kepada Rodan. Dan seperti yang sudah dijanjikan, ia tetap tidak diizinkan ikut berburu babi hutan,
setidaknya sampai suatu hari ia mampu mengalahkan ayahnya. Meski kalah, Allen justru mendapatkan pemahaman baru dari pertandingan itu. Ia mulai memperkirakan tingkat kekuatan orang-orang di sekitarnya. Waktu terus berlalu. Kini, Allen telah berusia 7 tahun. Level kemampuan summon miliknya kembali meningkat. Dengan kenaikan itu, syarat untuk memanggil monster rang E tipe baru akhirnya terbuka. Karena MP-nya sedang penuh, Allen memutuskan untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan berbagai eksperimen. Ia juga menemukan sebuah skill baru bernama penyimpanan barang. Skill ini memungkinkan Allen menyimpan berbagai benda ke dalam sebuah sistem penyimpanan yang terhubung langsung dengan buku skillnya. Setelah beberapa kali mencoba, sistem penyimpanan itu tidak memiliki batas kapasitas. Hal itu membuatnya merasa aneh. Dalam banyak permainan yang ia ketahui, kapasitas penyimpanan selalu menjadi salah satu aspek penting. Biasanya jumlah barang yang bisa disimpan selalu terbatas. Namun di sini, ia justru mendapatkan kemampuan yang terasa seperti gudang milik para dewa. Allen tidak mengerti mengapa skill seperti itu diberikan kepadanya sekarang. Biasanya, item atau kemampuan seperti ini baru muncul ketika benar-benar dibutuhkan. Namun daripada terus memikirkannya, Allen memutuskan untuk kembali fokus pada eksperimen berikutnya. Ia mencoba melakukan pemanggilan monster rang E tipe serangga. Namun percobaan itu gagal. Ternyata untuk memanggil makhluk tersebut, ia membutuhkan 2 syarat, MP yang cukup dan juga batu sihir. Beruntung, selama ini Allen sudah mengumpulkan beberapa batu sihir di rumahnya. Ia segera mengambil batu-batu itu dan memasukkannya ke dalam sistem penyimpanan miliknya. Setelah semua syarat terpenuhi, ia kembali mencoba melakukan pemanggilan. Kali ini berhasil. Di hadapannya muncul seekor kupu-kupu berukuran besar. Tidak hanya itu, Allen juga berhasil memanggil seekor hewan buas yang tampak seperti macan bertaring tajam. Ia kemudian memberi nama makhluk itu Tama. Setelah mendapatkan Tama, Allen kembali melakukan pemanggilan. Kali ini ia berhasil memperoleh seekor burung rang E. Namun untuk membuka jenis monster baru berikutnya, ia masih membutuhkan lebih banyak batu sihir. Suatu hari, ketika sedang bermain, Allen bertanya kepada anak kepala desa tentang batu sihir tersebut. Anak itu menjelaskan bahwa batu sihir adalah permata kecil yang berada di dekat jantung monster. Biasanya batu itu digunakan sebagai sumber energi untuk menyalakan berbagai alat sihir. Batu sihir dengan rang D atau C sangat berharga dan banyak dicari oleh orang-orang di ibu kota. Setelah mengetahui hal itu, Allen langsung memiliki ide. Ia memutuskan untuk mencari batu sihir di sekitar desa. Dengan bantuan para warga desa, ia berhasil mengumpulkan cukup banyak batu sihir. Sekarang, ia telah berhasil menciptakan berbagai kartu pemanggilan, dan hanya perlu mencari tahu kemampuan masing-masing makhluk yang dipanggilnya. Namun tiba-tiba sesuatu yang tidak terduga terjadi. Salah satu kartu miliknya aktif secara tiba-tiba karena tertiup angin. Pada saat yang hampir bersamaan, seekor babi hutan tiba-tiba muncul dan menabrak Allen. Dalam sekejap, salah satu makhluk panggilannya langsung bergerak untuk menyembuhkan luka Allen. Sementara makhluk lainnya bekerja sama untuk menghadapi babi hutan tersebut. Tidak lama kemudian, babi hutan kedua juga muncul dan mencoba menyerangnya. Sekali lagi, makhluk-makhluk panggilan Allen bergerak dengan cepat untuk melindunginya dan mengalahkan ancaman itu. Namun semuanya terjadi begitu cepat. Dalam sekejap saja, para makhluk itu menghilang dari pandangannya. Karena kejadian itu berlangsung terlalu singkat, Allen bahkan sempat berpikir bahwa semua yang ia lihat hanyalah halusinasi. Dan sekarang ia mulai menyadari sesuatu. Jika kemampuannya terus berkembang seperti ini, suatu hari ia bisa memiliki pasukan monster yang tak tertandingi. Sebuah kekuatan yang mampu menghadapi situasi apapun, dan menghancurkan musuh manapun yang menghalangi jalannya. Selama ini, Allen terus memikirkan satu kemungkinan besar dari kekuatannya. Jika ia mampu mengendalikan seluruh monster panggilannya dengan sempurna, maka ia bisa memiliki kekuatan mutlak. Kekuatan yang bahkan mungkin mampu melampaui Raja Iblis itu sendiri. Beberapa hari kemudian, kepala desa memanggil Rodan dan Gerda ke rumahnya. Dalam pertemuan itu, ia menyampaikan sebuah kabar penting. Bulan depan, Brand Grenfell akan datang berkunjung ke desa mereka. Tujuannya sederhana, tetapi cukup mengejutkan. Brand ingin melihat secara langsung perburuan babi hutan yang selama ini dilakukan oleh para warga desa. Rodan sebenarnya tidak keberatan dengan kunjungan tersebut.
Namun ada satu hal yang membuatnya penasaran. Mengapa Allen juga diminta ikut terlibat? Kepala desa pun menjelaskan alasannya. Selama berada di desa, Bren membutuhkan seseorang yang dapat menjadi pemandu. Ia berharap Allen bisa mendampingi sang baron, mulai dari jamuan makan malam hingga hari perburuan. Sejujurnya, Allen sendiri tidak terlalu peduli dengan sosok Bren. Namun ia melihat kesempatan besar dari situasi ini. Jika ia bisa menunjukkan kemampuannya di hadapan baron, mungkin saja ia bisa mendapatkan pengakuan yang cukup untuk meningkatkan status sosial keluarganya. Karena itulah, Allen akhirnya setuju menjadi pemandu. Beberapa waktu kemudian, Bren Grenfell akhirnya tiba di desa Cerena, ditemani oleh putrinya. Setibanya di sana, ia langsung menyampaikan rasa kagumnya kepada kepala desa. Menurut Bren, perkembangan desa Cerena dalam beberapa tahun terakhir sangatlah luar biasa. Bahkan ia mengatakan bahwa selama 15 tahun terakhir, hampir tidak ada wilayah yang berkembang secepat daerah Grenfell. Bren juga sempat meminta maaf mengenai permintaan setoran daging babi hutan yang meningkat. Ia menyadari bahwa tuntutan itu cukup memberatkan desa. Namun sebagai seorang baron, ia tidak bisa menolak karena perintah tersebut datang langsung dari raja. Selain itu, Bren juga menyebut satu nama yang menjadi penyebab semua masalah ini. Viscount Carnell. Dialah orang yang sengaja menyinggung masalah perburuan babi hutan di hadapan raja, sehingga permintaan tersebut akhirnya meningkat. Untuk mengalihkan suasana, jamuan makan malam pun dimulai. Begitu mencicipi makanan yang disuguhkan, Bren dan putrinya langsung menunjukkan ekspresi puas. Rasanya benar-benar lezat. Bren kemudian bertanya kepada Allen tentang hidangan yang mereka makan. Allen menjelaskan bahwa makanan itu berasal dari burung albaheron hasil buruan kemarin, yang kemudian dimasak dengan racikan herbal khusus. Awalnya, Bren sempat mengira Allen adalah putra kepala desa. Namun kepala desa segera meluruskan kesalahpahaman itu. Allen sebenarnya adalah anak seorang budak, putra dari Rodan. Mendengar hal tersebut, Cecil langsung terlihat terkejut. Baginya, sangat tidak biasa seorang budak diperbolehkan berada di ruang tamu bersama para bangsawan. Namun Bren segera menegurnya. Ia menegaskan bahwa para budak tetaplah warga wilayahnya, dan ia tidak ingin melihat siapapun merendahkan mereka. Meski begitu, Cecil tetap memandang Allen dengan tatapan sinis. Tak lama kemudian, komandan ksatria yang ikut bersama rombongan baron berbicara kepada Allen. Ia berharap Allen siap menjelaskan secara rinci tentang metode perburuan yang akan mereka lihat keesokan harinya. Menurut sang komandan, menangkap 20 ekor babi hutan dalam setahun bukanlah hal yang mudah. Jika desa ini ternyata tidak mampu melakukannya, maka para ksatria kerajaan akan mengambil alih tugas tersebut. Mendengar keraguan itu, Allen langsung menjawab dengan tegas. Menurutnya, 20 ekor hanyalah jumlah yang kecil, dan ia akan membuktikannya besok. Keesokan harinya, rombongan para ksatria datang langsung ke lokasi perburuan. Sementara itu, rombongan baron diminta menyaksikan semuanya dari atas menara pengawas. Di bawah sana, para pemburu desa sudah bersiap menghadapi babi hutan raksasa. Tidak lama kemudian, seekor babi hutan berhasil terpancing keluar. Begitu monster itu memasuki area perburuan, tim penahan segera bergerak. Mereka menjepit babi hutan tersebut menggunakan 2 dinding kristal. Pada saat yang sama, barisan depan langsung menyerang dengan tombak. Leher babi hutan adalah titik paling vital, dan Rodan langsung mengincar bagian itu untuk memberikan serangan terakhir. Melihat semua itu, Cecil yang sebelumnya bersikap sombong kini hanya bisa terdiam. Sementara itu, Bren dan seorang ksatria bernama Genov tampak sangat terkesan. Menurut Genov, para pemburu desa ini mungkin bukan ksatria kerajaan. Namun kemampuan mereka sudah cukup untuk disebut sebagai prajurit sejati. Tidak lama setelah itu, tim umpan kembali berlari ke arah arena. Namun kali ini situasinya jauh lebih berbahaya. 2 ekor babi hutan sekaligus mengejar mereka. Melihat hal tersebut, Genov langsung bersiap memerintahkan pasukannya untuk membantu. Namun Allen segera menghentikannya. Ia yakin para pemburu desa sudah terlatih menghadapi situasi seperti ini. Dan benar saja, sesuai latihan yang telah mereka lakukan, para pemburu langsung membagi diri menjadi 2 kelompok untuk menghadapi masing-masing babi hutan. 10 tahun yang lalu, Rodan dan para pemburu lainnya bahkan tidak mampu melakukan koordinasi seperti ini. Namun berkat strategi dan latihan yang dirancang oleh Allen, cara berburu mereka kini menjadi jauh lebih efisien dan terorganisir.
Setelah ketiga babi berhasil ditaklukkan, Allen menjelaskan bahwa 7 ekor telah diperoleh sebelum Baron datang. Artinya, tersisa 10 lagi yang akan terpenuhi bulan depan. Mendengar itu, Baron merasa lega. Tampaknya, bantuan para ksatria memang tidak diperlukan. Pada kesempatan itu, Allen mengajukan 2 permintaan kepada Baron. Pertama, dia meminta izin untuk membuat 2 dinding perisai tambahan. Kedua, dia mengusulkan agar dilakukan pengiriman barang dari luar desa supaya harga daging tidak anjlok akibat stok yang melimpah. Karena permintaannya masuk akal, Baron memujinya dan mengatakan akan mempertimbangkannya. Sebelum rombongan Baron pergi, Cecil memperingatkan Allen agar tidak terlalu sombong setelah dipuji ayahnya. Allen tidak menyukai sikapnya dan berharap mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Namun, beberapa hari kemudian, Allen dan ayahnya dipanggil oleh Baron. Setelah melihat kemampuan berburu warga desa, Baron menyatakan bahwa pencapaian tersebut layak diberi hadiah. Dia mengangkat keluarga Rodan dan Gelda menjadi rakyat biasa. Selain itu, semua warga yang ikut berburu selama 10 tahun terakhir juga akan menerima hadiah yang sama. Kabar itu benar-benar membuat Allen bahagia. Kini, dia telah terbebas dari status budak dan bisa berburu di luar desa. Tujuan pertamanya adalah Pegunungan Naga Putih. Dia sudah tidak sabar ingin berburu naga di sana. Selanjutnya, Baron menyampaikan bahwa Raja ingin mempromosikan desa Crina sebagai contoh teladan. Karena itu, dia ingin mengetahui asal-usul pemburuan babi hutan tersebut. Topik itu cukup sensitif bagi Rodan, sehingga Gerda meminta izin untuk menceritakannya. Dahulu, sekitar 100 budak dipindahkan ke desa itu untuk membuka lahan. Menjelang musim gugur, tiba-tiba terjadi bencana. Babi hutan raksasa menyerang dan melahap persediaan makanan musim dingin mereka. Untuk mencegah kelaparan, Rodan mengusulkan agar mereka berburu babi hutan untuk dijadikan makanan. Tanpa senjata dan pengetahuan yang memadai, semua pria bersatu untuk berburu. Mereka berhasil membunuh 1 ekor. Namun, pemburuan itu memakan 1 korban jiwa. Baron meminta maaf karena telah mengungkit kenangan pahit itu. Meski ada korban, desa tersebut tidak akan bertahan tanpa keputusan berani Rodan. Untuk menghargai keberaniannya, Baron menawarkan 1 hadiah lagi. Allen sempat menyarankan agar Rodan meminta minuman keras saja. Namun, Rodan justru meminta agar putranya diizinkan bekerja di kediaman Baron. Dia mengatakan bahwa Allen jauh lebih pintar darinya dan pasti akan berguna. Melihat kecerdasan Allen, Baron pun mengangkatnya menjadi pelayan pribadi. Cecil, yang masih memandang rendah budak, menolak keputusan tersebut. Namun, karena Allen kini telah menjadi rakyat biasa, dia tidak bisa menolaknya. Di sisi lain, Allen sebenarnya tidak ingin bekerja di sana. Bekerja di kediaman Baron berarti kehilangan kebebasannya untuk berburu di luar wilayah. Dia berusaha mencari alasan untuk menolak. Namun, ketika melihat ayahnya menangis bahagia, dia tidak sanggup menolak dan akhirnya menerima pekerjaan itu. Keesokan harinya, Allen berpamitan kepada keluarganya. Sebelum berangkat, dia menyempatkan diri berduel pedang dengan Karen. Dalam duel itu, Allen mampu menyudutkannya. Dia telah menghabiskan banyak batu sihir untuk meningkatkan kelincahannya agar setara dengan Karen. Setelah berpamitan kepada warga desa, Allen pun berangkat menuju kediaman Bran.